Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ahnan Syarif Hidayatullah dengan NIM 43225021 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Peradaban akan menyampaikan hasil resum berjudul Sejarah Teori Sosiologi. Materi ini saya baca dari buku Sosiologi suatu pengantar karya Profesor Dr. Surjono Sukanto tahun 2019 diterbitkan Raja Grafindo Persada di Kota Depok. Materi ini memuat lintasan sejarah teori sosiologi yang mencakup masa sebelum Auguste Comte, era Bapak Sosiologi Auguste Comte dan pasca Auguste Comte. Yuk mari kita simak hasil resum saya di video ini. Yang pertama, sosiologi itu apa sih? Intinya, sosiologi itu ilmu yang mengulik soal masyarakat. Sosiologi sendiri punya ciri-ciri itu minimal ada 2 orang yang hidup bareng. Mereka tinggal bersama dalam kurun waktu yang sama. Mereka bikin suatu kesatuan. Mereka punya sistem hidup bersama yang terstruktur. Perbedaan antara sosiologi dan antropologi. Sosiologi fokus ke hal-hal modern, sedangkan antropologi lebih ke hal-hal tradisional. 2. Teori itu apaan sih? Teori itu hubungan antara 2 fakta atau lebih yang diuji kebenarannya. Isinya variabel-variabel kayak usia, jenis kelamin, dan yang lain-lain. Kenapa teori itu penting? Buat dijelasin fakta-fakta yang udah diketahui, buat bikin penelitian lebih fokus dan tajam, kayak buat ngelompokin fakta-fakta secara sistematis, buat prediksi kemana arah perkembangan masyarakat. 3. Sebelum ada Comte, udah ada yang mikirin soal masyarakat nggak sih? Udah ada dong, banyak filsuf yang ngomongin ini. Plato bilang masyarakat tuh cerminan dari manusia, perorangan. Aristoteles ngelihat masyarakat kayak organisme hidup. Ibnu Khaldun tekankan pentingnya solidaritas buat nyatuin masyarakat. Zaman Renaissance ada yang ngayal masyarakat ideal kayak Thomas More. Ada juga yang pragmatis kayak Machiavelli yang ngajarin cara pertahanin kekuasaan. Hobbes ngomongin kontrak sosial, bahwa manusia butuh aturan biar gak saling serang. Sedangkan Locke dan Rousseau ngembangin ide kontrak sosial. Locke ngomongin hak-hak dasar manusia, Rousseau ngomongin keinginan umum. 4. Auguste Comte, bapaknya sosiologi. Dia yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi. Comte ngelihat masyarakat perkembangan lewat 3 tahap. Tahap teologis. Pertama ada tahap teologis, semua dijelasin pakai kekuatan dewa atau Tuhan. 2. Tahap metafisik, mulai cari inti dari segala fenomena. 3. Tahap positif, semuanya dijelasin pakai ilmu pengetahuan dan fakta empiris. Dia juga bedain sosiologi statis, ngulik struktur dasar masyarakat kayak keluarga dan pembagian kerja. Sosiologis dinamis, ngulik perubahan dan perkembangan masyarakat. Yang kelima, era setelah Comte, muncullah berbagai mazhab sosiologi. Yang pertama ada mazhab dan lingkungan. Misalnya Buckle dan Ripley. Mereka tuh bilang lingkungan alam berpengaruh banget ke perilaku dan struktur masyarakat. Ada yang kedua, ada mazhab organik dan evolusioner. Herbert Spencer bilang masyarakat itu kayak
makhluk hidup yang makin kompleks seiring waktu. Durkheim bedain solidaritas mekanis masyarakat sederhana sama organik dalam kurung masyarakat kompleks. Ada Tones bedain masyarakat Gemeinschaft masyarakat komunal sama Gesellschaft masyarakat individualis. Yang ke berapa tadi lupa, itulah pokoknya mazhab formal Simmel fokus ke bentuk interaksi sosial kayak konflik dan kerjasama. Von Viese dan Vierkan lebih ke hubungan antar manusia dan keadaan mental kolektif. Yang selanjutnya ada mazhab psikologi. Tarde bilang perubahan sosial terjadi lewat imitasi sosial, imitasi, oposisi, dan adaptasi. Coley bilang kenalin konsep kelompok primer yang bikin identitas seorang terbentuk. Yang selanjutnya ada mazhab ekonomi. Marx ngomongin konflik kelas sebagai mesin perubahan sosial. Weber ngomongin ide-ide tindakan sosial dan tipe ideal buat analisis sosial. Dan yang selanjutnya ada mazhab hukum. Durkheim bedain hukum represif, hukum pidana, sama restitutif, hukum perdata. Weber hukum berdasarkan tingkat rasionalitasnya. Intinya kayak gini, sosiologi itu ilmu yang lahir dari banyaknya pemikiran tentang masyarakat dari zaman Yunani sampai sekarang. Kita punya banyak perspektif buat memahami kenapa masyarakat bisa terbentuk gitu loh. Gimana cara mereka berubah, apa yang bikin mereka stabil atau kacau. Gak cuma teori doang, sosiologi juga nyoba kasih alat buat baca masa depan masyarakat. Keren kan? Yoi, keren.